Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 Filsafat Ekonomi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Tias Ayu Setiani NIM 4219156, Amalia Hasanah NIM 4219144, dan Muhammad Rozali NIM 4219152. Sebelumnya saya akan membacakan subbab materi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kepemilikan. Yang kedua, macam-macam kepemilikan, yaitu ada kepemilikan hidup, kepemilikan kekuasaan, kepemilikan harta kekayaan, dan kepemilikan antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, implementasi konsep kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, pengertian kepemilikan. Kepemilikan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan jasmani atau rohani tanpa memiliki sarana, sehingga manusia berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Konsep Islam tentang kepemilikan sangat berbeda dengan sistem manapun. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Menurut Abdul As-Salam Abadi, kepemilikan al-milkiyah didefinisikan sebagai eksklusivitas syariat atas sebuah benda yang dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan penikmatannya, serta pemusnahan kecuali jika dilarang secara hukum. Yang selanjutnya, menurut Ija Sultana, kepemilikan dalam pengertian abadi mencakup pada kepemilikan yang berupa material atau abstrak dan mencakup kepemilikan intelektual atau finansial. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Hasanah. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam kepemilikan. Kepemilikan hidup. Yang pertama, kepemilikan hidup. Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Jarak antara mati dan hidup itu adalah batas yang amat pendek. Bahkan ada yang sangat pendek. Dia mati dalam kehidupan, dan banyak juga yang mati dalam usia beberapa detik, jam, dan hari saja setelah kelahirannya. Manusia itu semula berasal dari kumpulan benda-benda yang mati, kemudian dihidupkan, dan kemudian dimatikan lagi untuk selanjutnya dihidupkan lagi di akhirat nanti. Hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan. Manusia diberikan hidup tetapi juga diberikan kepastian mati. Pada hakikatnya, hidup dan mati adalah urusan dan hak Tuhan, hak manusia, dan urusan manusia adalah bagaimana ia merawat dan menggunakan hidup yang sudah diberikan kepadanya sesuai dengan ajaran dan hukum tugas yang telah menciptakannya. Yang kedua, macam-macam kepemilikan kekuasaan. Kepemilikan kekuasaan sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia secara bersama. Dengan diberikannya hidup dan kehidupan kepada manusia dengan sendirinya, manusia juga diberikan kemampuan, kebebasan, dan kekuasaan untuk dapat menggunakan hidup dan kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi kekuasaan itu melekat pada hidup dan dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu jika hidup dan kehidupan itu bersumber pada Tuhan yang menciptakan, maka dengan sendirinya kekuasaan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan pada hakikatnya juga bersumber dari Tuhan. Yang selanjutnya, kepemilikan harta kekayaan. Harta dan kekayaan manusia secara ekonomi adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang dapat berupa uang, surat berharga, perusahaan dan asetnya, serta barang-barang lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kegiatan ekonomi dari bisnis itu dilakukan dalam ruang dan waktu kosmik dengan mengolah apa yang tersedia yang ada di kosmik dengan melibatkan banyak orang yang membantu dan bekerja untuk kemajuan ekonomi dan bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rozali.
Selanjutnya saya akan melanjutkan subbab yaitu macam-macam kepemilikan. Yang keempat yaitu kepemilikan antara hak dan kewajiban. Dalam uraian di depan sudah dikatakan bahwa menurut Al-Quran kepemilikan harta kekayaan oleh seseorang adalah kepemilikan yang tidak mutlak. Sifatnya kepemilikan itu bersifat terbatas sehingga dalam setiap kepemilikan harta kekayaan di dalamnya selalu ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan manusia secara seimbang. Meskipun terbatas kepemilikan seseorang terhadap hartanya, namun seseorang itu tetap mempunyai hak atas hartanya. Hak itu tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan hak Tuhan yang bersifat mutlak. Meskipun begitu, hak tersebut akan menjadi besar dalam realitas kehidupan manusia sehingga dalam kehidupan di dunia ini ada fenomena sosial kaya dan miskin, di mana yang kaya memiliki harta kekayaan yang besar dibandingkan dengan yang miskin. Bahkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selanjutnya, subbab terakhir yaitu implementasi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Untuk konsep kepemilikan ini, menurut Faisal Rival, Aminur Nuruluddin, dan Faisal Ananda Arfa, membawa sejumlah implementasi yang sangat penting dan membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Pertama, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia. Kedua, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara sah dan halal, bukan cara-cara seperti suap dan cara-cara buruk lainnya. Yang ketiga, tidak seseorang berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumbernya daya pemberian Tuhan. Tindakan ini oleh Al-Quran disamakan dengan fasad atau kerusakan dan kejahatan yang dilarang Tuhan. Jadi kesimpulannya, kepemilikan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia karena menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Konsep kepemilikan Islam dibagi menjadi 4, yaitu kepemilikan hidup, kepemilikan kekuasaan, kepemilikan harta kekayaan, dan kepemilikan antara hak dan kewajiban. Kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa Allah sajalah pemilik sesungguhnya dari semua kepemilikan, agar manusia secara material dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dia diberi hak memiliki, karena itu membentuk hak kolektivitas terhadap sumber daya yang dimiliki seseorang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.